Kalbu sebagai sarana ma'rifatullah. Sebagaimana dijelaskan di atas, Al-Quran secara tegas telah mengemukakan bahawa manusia diciptakan dari unsur tanah dan ruh ilahi melalui proses yang tidak dijelaskan rinciannya, terutama peralihan dari fase kesempurnaan fisik jasad ke fase peniupan ruh ilahi. Sedangkan reproduksi manusia walaupun dikemukakan tahapan-tahapannya secara lebih terperinci, namun tahapan tersebut jauh lebih banyak berkaitan dengan unsur tanah atau jasmaninya. Isyarat yang menyangkut unsur spiritual rohaniah manusia ditemukan antara lain dalam uraian tentang beberapa tema yang berkaitan dengan potensi spiritual manusia seperti qalb, nafs, ruh, lub, akal, fuad, dan sadar. Untuk penjelasan detailnya, lihat pembahasan yang telah disebutkan di waktu yang belakang. Menurut Syekh Nuqib Al-Atas, apa yang kita katakan ruh, nafs, qalb, dan akal sesungguhnya bukan merupakan kecakapan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi masing-masing mereka merupakan aspek-aspek dari substansi yang sama yang mungkin kita sebut jiwa sebagai antitesis dari raga dan tubuh. Daya-daya tersebut tidak berbeda dari sudut substansinya, tetapi berbeda dari sudut fungsinya. Ketika jiwa kita mengerahkan dirinya kepada asalnya yang bersifat rohani, maka ia disebut ruh. Ketika ia mengadakan penalaran rasional dan diskursif, maka ia disebut akal. Dan ketika ia mendapatkan cahaya dari Tuhan secara langsung mukasyafah, ia disebut qalb. Dan ketika ia berhubungan dengan badan, maka ia disebut nafs. Karena itu disimpulkan bahwa ruh, akal, qalb, dan nafs sesungguhnya sama dalam esensinya, tetapi berbeda dalam fungsinya, sehingga mereka mendapat nama yang berbeda pula. Apa yang dikatakan Al-Atas di atas sebenarnya sejalan dengan pendapat Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ketika menjelaskan term nafs, ruh, qalb, dan akal. Oleh karenanya Al-Hakim At-Tirmizi wafat tahun 255 Hijriah mendeskripsikan qalbu al-qalb sebagai suatu entitas batin yang sempurna dalam jiwa manusia yang berfungsi untuk mencapai ma'rifatullah. Menurutnya, kata qalb ini mencakup segala macam daya batin yang dimiliki manusia untuk mencapai derajat muqarrabin, orang-orang dekat, dan menghayati secara paripurna makna tauhidullah. Menurut At-Tirmizi, di kisaran pertama atau permukaan paling atas dari kalbu ialah sadar, yang berkaitan dengan nafsu ammarah bisu dan berfungsi untuk menerima cahaya Islam. Surah Al-Hajj 46, Asy-Syarh 1, Hud 21, Al-Hijr 97, Al-Ankabut 49. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha wa au adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Al-Hajj 46. Di kisaran kedua yang lebih dalam terdapat qalb. Lihat antara lain Surah Al-Kahfi 56, Al-Hajj 46, Asy-Syu'ara 193 sampai 194.
yang berkaitan dengan nafsul lawamah yang mencerca bolak-baliknya. Qalb dalam kebaikan dan keburukan. Qalb yang merupakan bagian lapis kedua dari kalbu ini berfungsi untuk menerima cahaya iman. Lihat dalam surah Al-Baqarah 283, Al-Hajj 46, Asy-Syu'ara 193, 194, Al-Hujurat 14, At-Taghabun 11. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam yadkhulil imana fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurungi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat 14. Pada kisaran yang ketiga, yang lebih dalam dari kalbu adalah fu'ad, yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 16 kali, antara lain Al-Isra 36, An-Najm 11, Al-Furqan 32. Fu'ad berkaitan dengan apa yang disebut dengan an-nafsu al-mulhamah, yang berfungsi untuk memperoleh cahaya ma'rifah. Dalam surah Al-Isra 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Al-Isra 36. Di kisaran terdalam dan menjadi daya yang paling tinggi adalah ma'rifatullah, adalah lub, yang di dalam Al-Quran disebut dalam bentuk jamak al-bab, yang berkaitan dengan an-nafsul mutmainnah. Terdapat dalam surah Al-Baqarah 269, Ali Imran 110, Ar-Ra'd 19, Ibrahim 52, Az-Zumar 18. Lub inilah yang bila digali potensinya dan disucikan esensinya melalui tazkiyatun nafs, dapat mencapai makam tertinggi ma'rifatullah, karena telah menerima cahaya tauhid yang sering disebut dalam terminologi sufi dengan sebagai wihdatus syuhud, yaitu suatu bentuk keyakinan dan penghayatan bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun dia berada. Dalam surah Ali Imran 190, 191, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ali Imran 190, 191. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa qalb adalah entitas batin yang sempurna dalam jiwa manusia, yang meliputi
beberapa daya batin yang berfungsi untuk mencapai ma'rifah Allah. Qalb dalam pengertian seperti inilah yang menjadi concern pembahasan ini, di mana penyuciannya memerlukan langkah dan sarana yang untuk memudahkan penyebutannya disebut dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Suatu istilah yang mendapatkan landasan syar'inya karena disebut oleh Al-Quran dan As-Sunnah.